bagus sekali. Apa iya, ini? Pak. Ini angklung, Pak. Ini angklung Satu toel. orang aja yang bermain? Betul. Wah, luar biasa, bagus sekali. Dan saya kolaborasikan dengan musik elektronik, Pak. Jadi ini satu kesatuan dan bawanya gampang? Betul, Pak. Sangat fleksibel. Ya, itu yang namanya apa? Pakai bisa jadi seperti DJ dong DJ ya, DJ, ini ya. angklung toel. Oke, gitu. baik. Yuk kita ngobrol di dalam. Oh, boleh, ya? Pak. Silakan. Ya. Mari, Pak. Mansur, Aduh, Bapak. kali ini kita kedatangan pemuda asal Korea Selatan. Waduh, bukan, Tetapi- Pak. Kroya. Mansur adalah seorang musisi mengharumkan nama Indonesia. Kemarin khususnya waktu di Dubai itu kami mendengar itu. Betul. Ya. Dan membawa angklung ke panggung dunia. Walaupun sebelumnya sudah ada senior-senior juga, tetapi dengan cara yang berbeda ya. Cara yang berbeda, Pak. Cara berbeda. Main angklungnya sendiri atau rame-rame? Nah, saya sendiri, Pak. Sendiri? Bersama DJ. Bersama dengan DJ. Betul. Oke, baik. Ini jadi wajah Korea ini penting sekali. Tapi Mansur, kita kali ini akan juga membawa Anda keliling dunia. Tapi siap. ya, tapi dengan IndiHome. Harus, dengan Pak. IndiHome, Kemarin ya. ke Dubai dengan IndiHome. Dengan IndiHome, penting itu ya. Jadi bersama dengan IndiHome di sini adalah internet yang tak terbatas ya. Dan kali ini kita berada di Rumah Perubahan Jakarta Escape. Jadi kalau Jakarta Escape tuh Mansur Jakarta coret begitu ya. Wow. Persis coret, ketemu tuh Jakarta Escape. Hidden Gems ya, Pak. Nah, semacam itulah begitu ya. Jadi welcome to Rumah Perubahan. Terima kasih Bapak sudah diundang ke sini. Makasih sama-sama. Baik, kita bicara tentang Mansur ini. Yap. Mansur adalah orang Sunda ya? Betul. Orang Sunda, betul. Lahir dan besar di Sunda. Oh, lahir dan besar di Sunda. Betul. Tapi wajah udah kayak Ridwan Kamil ini. Iya, betul. Nanti 2000 berapa gitu. Saya kebetulan darah Jawa, Pak. Oh, darah saya Jawa. dari Gombong, Kebumen. Orang tua adalah asli sana, tapi saya lahir dan besar di Bandung. Ya, mengapa tertarik dengan angklung? Biasanya anak muda tuh jadi DJ kan? Yes. Tapi Anda memadukannya dengan, tapi istilahnya ada DJ begitu ya? Yes, betul. Mengapa senang dengan musik tradisional? Awalnya sih kepaksa ya, Pak, tanda kutip. Karena saya dulu tuh sempat main bola, saya masuk SSB, Sekolah Sepak Bola, tapi mentok saat saya di kacamata dan juga di behel dulu. Oh, nggak boleh ya? Kalau kena bola pasti ada Pak. gangguan. Ada gangguan, Ya. betul. Disitulah musnah cita-citanya. Kakak menyarankan untuk mempelajari musik Sunda. Yang notabene saya darah Jawa, sehari-hari berbicara bahasa Sunda, Indonesia dan Jawa. Orang tua dari sana nggak ada sedikit pun yang menyentuh Sunda. Saya dipaksa untuk mempelajari musik Sunda oleh kakak saya. Dan ternyata disitulah passion saya ketemu. Saya masuk ke SMKN 10 Bandung. Jurusan Seni Karawitan Sunda, saya pelajar gamelan, suling, kecapi, dan lain sebagainya. Setelah lulus dari SMK, saya belajar ke Institut Seni Budaya Indonesia, jurusan angklung. Itu baru satu-satunya di dunia dan saya angkatan pertama. Disitulah saya jatuh cinta sama angklung, udah jadi istri kedua nih sama si angklung. Jadi istrinya dua sekarang ya? Dua, Pak, selalu dibawa kemana-mana. Ya. Betul. Dan angklungnya berbeda dengan yang lain mainnya rame-rame, Mansur main sendiri. Hanya sendiri. Main sendiri. Kenapa? Emang asik main sendiri? Dulu sempat main rame-rame, tapi sekarang pasar anak muda lebih mengarah ke yang hype gitu ya Pak ya. Sekarang saya menggeluti musik elektronik dan ada solusi, ada angklung toel. Angklung toel ini dibuat oleh Bapak Yayan Ujo, salah satu anaknya Pak Ujo. Dan itu memudahkan anak muda untuk bisa memainkannya. Jatuh cintalah saya dengan angklung toel, kombinasi dengan musik elektronik. Jadi pernah belajar juga sama Kang Yayan? Pasti, saya adalah anak asuhnya beliau. Oh, gitu. ya Kang Yayan juga dulu sering kesini. Betul, ya. Pak. Ya, sama siapa satu lagi anaknya itu? Pak Sam atau Pak Taufik. Taufik, Pak Taufik, ya Taufik betul. juga sering kesini dulu ya. Baik, terus kemudian dipadukan dengan electronic dance music. Betul, Pak. Apa itu maksudnya? Ya anak muda zaman sekarang kalau ngelihat musik DJ itu kan, wow gitu kan, sambil gitu keren gitu, pakai outfit yang streetwear, pakai kalung, pakai apa. Tapi saya melihatnya dari sisi berbeda. Saya musik tradisional, kenapa nggak saya sandingkan? Dan disitulah saya menciptakan pasar baru, Pak. Ternyata musik tradisional dan musik EDM bisa match yang tadinya stigma negatif tentang musik elektronik gitu ya.
main di klub malam, diskotik dan lain sebagainya, dipadu-padankan dengan budaya angklung, musik tradisional, kita bisa main depan presiden, gubernur, wali kota dengan musik yang kita suguhkan. Itu sih, Pak. Dan orang bertanya, ini siapa anak muda ini ya? Iya, namanya Mansur. Oh, namanya kampungan banget gitu. Gitu, Pak. Iya, iya. Baik, jadi Mansur sekolah. Betul. Atas saran dari kakak, pelajari itu, betul. Kok bisa match ya? Kakak sarankan, kok bisa cocok? Apa karena waktu itu masih SMP, masih kecil? Masih SMP kelas 3 kan, mau melanjutkan SMK kemana? Kakak saya itu angkatannya Kang Sule. Kang Sule lulusan dari kampus saya terdahulu. Jadi dia melihatnya, udah aja masuk seni, teman kakak banyak yang sukses di dunianya. Dan alhamdulillah setelah menjalani ini, saya bisa bring angklung to the next level sampai sekarang. Gitu. Itu tagline yang selalu saya bawa. Waktu itu Sule udah terkenal? Udah terkenal? Udah terkenal. Betul. Jadi dari situ terinspirasi ya? Betul. Saya pengen tampil di TV untuk mengiringi artis gitu ya, pakai angklung atau musik tradisional, dan itu terrealisasi. Gitu. Terrealisasi di situ. Nah lagu-lagunya lagu-lagu apa yang dimainkan? Kalau untuk saat ini, pasti lagu yang sedang hype, yang sedang viral. Seperti lagunya Jessie yang Zoom, kalau di TikTok banyak tuh. Saya kombinasikan dengan angklung dan itu bisa buat menarik masyarakat. Wih, ada loh musik tradisional yang bisa mainin lagu ini. Gitu sih, Pak. Jadi lagu tidak terbatas ya? Tidak terbatas. Mau genre apapun, lagu apapun, kalangan apapun, ini angklung udah bisa. Karena angklung sudah diatonis kromatis, sudah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu sih, Pak, yang paling penting. Kan sekarang di pinggir jalan juga banyak tuh anak-anak main angklung sampai 6 orang, 8 orang. Yeah. Saya kalau lagi di mobil dengar begitu, pasti saya buka jendela, saya terkagum-kagum lihat seperti itu ya. Iramanya begitu menarik, bunyinya juga cukup. Iya, pasti unik kan angklung suaranya ya, Pak ya. Iya. Itu fenomena apa ya? Juga anak-anak muda sekarang banyak sekali melakukan itu di berbagai kota. Dan sekarang kalau kita nanggap mereka juga nggak murah. Betul, ada value di dalamnya. Karena kita memandang musik tradisional kadang ada yang sepele, ada yang sebelah mata. Tapi bagaimana anak muda mengemas itu, mengcover itu. Dia sukanya lagu reggae, coverlah lagu reggae dengan angklung. Dan orang bisa, wow. Dengan suara dari angklung, dari bambu yang notabene hanya tumbuhan, bisa menghasilkan ada yang indah. Begitu sih, Pak. Orang tergagum di situ. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau kita mendalami ini dengan penuh kesungguhan, kita tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Akan berkembang sendiri nanti. Sangat berkembang karena kita berbeda. Yang bisa main gitar, bass, drum, semua udah banyak. Tapi yang bisa main angklung, gamelan, suling, kecapi, bisa dihitung dengan jari. Itu sih, Pak. Be different. Terus, tapi ngajarin anak-anak lain juga nggak? Siap, pasti. Selalu mengajar? Selalu mengajar. Saya sekarang membuat platform digital namanya Indo Angklunggram. Di situ saya mewadahi semua musisi angklung, semua komunitas angklung untuk bisa sharing kita. Kita sharing digital, ada live session, ada live Instagram, kita sharing bagaimana cara melatih angklung yang benar, seperti itu. Jadi dengan adanya internet berarti sekarang ini makin kesempatan semakin luas. Relate banget, betul Pak. Saya kalau lihat itu siapa Alip Bata itu ya. Gitar ya. Main gitar itu ya sampai seperti itu. Bisa begitu ya. Iya, keren banget gitu, amazed gitu. Ya, dan itu penggemarnya juga internasional bukan cuma lokal. Betul. Jangkauannya kalau dengan yang dilakukan Mansur sudah mendunia juga, sudah kemana-mana. Alhamdulillah, karena dengan adanya Instagram dan internet yang cepat, karena kita konten kreator bergantung di situ kan Pak, internet dan lain sebagainya. Saya ngonten live Instagram, live YouTube, mengcover lagu dengan cara apapun, genre apapun, semua orang langsung viral, langsung FYP dan lain sebagainya gitu Pak. Sekarang kita bicara tentang bagaimana sampai Mansur ini masuk ke Dubai dan membuat orang terpukau di Dubai begitu ya. Bagaimana perjalanan perjuangan ini, stepnya dari mana ya? Tadi sekolah. Betul. Tapi kan orang nggak kenal kita kalau sekolah. Kita masih pembelajar ya. Orang masih lihat kita juga aneh, masih muda, belum kelihatan. Ngebangunnya gimana itu Mansur? Sampai ke Dubai itu bagaimana? Ceritanya gimana itu? Pentingnya personal branding atau soft skill itu sangat penting. Tidak hanya skill untuk memainkan angklung yang penting, tapi bagaimana manajemen diri, bagaimana kita relasi, networking, dan juga attitude tentunya ya Pak. Disitulah relasi saya bertemu IndiHome. Saya bertemu IndiHome, waktu itu ada Indonesia Keren. Saya coba submit video saya, dikirim ke pihak IndiHome dan ternyata terpilih. Ada 14 orang dari seluruh Indonesia, seniman, ada penari, ada pemain musik, dan lain sebagainya. Kita berangkat ke Dubai, tepatnya di World Expo Dubai 2021 kemarin.
Kita tampil di sana mewakili Indonesia dan ternyata keren banget. Kita mendapat applause yang sangat hebat dari penonton seluruh dunia yang datang di situ. Berarti penontonnya bukan hanya orang Indonesia ya? Semuanya, karena Dubai kan tempatnya ini ya seperti Bali ya Pak ya. Semua orang menonton, bahkan banyak sekali yang minta foto, yang mendatangi ini ternyata Indonesia Keren by IndiHome. Gitu. Jadi Dubai ini adalah hub untuk menuju ke berbagai negara di Timur Tengah maupun Eropa dan Afrika. Ya, betul. Jadi kalau kita pergi ke sana itu audiensnya ada orang Baratnya, ada orang Indianya, ada orang Afrikanya. Orang Indonesia juga pasti banyak juga di sana. Filipin paling banyak. Filipin betul. Ya. Dan mereka tahu angklung dong orang-orang Filipin. Mereka tahu angklung Filipin, tapi yang Eropa mereka penasaran. Ini musik elektronik, tapi ada satu suara air, kan angklung seperti air, gitu ya. Mereka datangnya ternyata angklung. Bambu. Bahkan sewaktu saya ke Dubai, angklung ini saya jual, Pak. Lumayan gitu kan. Pulangnya enteng, nggak bawa apa-apa gitu. Bawa duit. Begitu Pak. Ada peminatnya, ada yang mau membeli di sana. Membeli, dan setelah saya berangkat ke Dubai bersama IndiHome Indonesia Keren ini, saya di calling lagi untuk tampil di sana. Atas permintaan siapa? Kemenparekrafnya sana, kalau bisa dibilang ya bagian seni budaya sana, mereka tertarik melihat Instagram saya dan langsung kontak saya. Ya, karena mereka ingin membangun pariwisata ya, Betul. Dan Dubai itu menjadi internasional, jadi hub dan semuanya menuju ke sana. Mereka senang seperti itu. Dan akhirnya berangkat lagi ke sana sendirian gitu dan tampilkan Indonesia gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat seakan-akan ini mudah, kirim terpilih di 14. Kan tentu saja ada stepnya dong, tidak langsung mudah. Tadi disebutkan personal branding. Personal branding itu bangunnya bagaimana, Mansur? Nah, setelah saya sadar gitu Pak ya, setelah saya menjalani angklung latihan 1 hari itu 2 jam minimal setiap saya kuliah. Setelah semester 4, saya sadar bahwa ternyata skill atau hard skill ini bukan segalanya. Banyak runtutan yang harus kita lakoni. Attitude dan juga relasi networking itu sangat perlu untuk kita gitu. Setelah saya jalani dan alhamdulillah kolam baru saya bisa terjun, saya masuk ke industri musik Indonesia menampilkan angklung ini gitu. Saya jadi ingat dengan ada seorang anak yang dikenal sebagai Messi-nya Indonesia, dia main bola. Ya, itu namanya Tristan Alif. Dia sempat sekolah di Ajax di Amsterdam. Saya tanya, sekolahnya apa kamu? Itu attitude yang diajarin. Diajarin bahasa, diajarin nyanyi, cara makan, cara berkomunikasi. Jadi ternyata pemain bola itu tidak cukup hanya main bola tenang-tenang saja ya. Betul. Tapi attitude itu juga penting untuk dibangun. Nah, Mansur membangun itu atas bimbingan siapa? Atau cari sendiri? Nah, saya pun jatuh bangun ya Pak, karena memang tidak mudah. Musik tradisional siapa sih yang mau ngundang gitu ya. Ternyata setelah saya sadar, pengalaman terbaik adalah, guru terbaik adalah pengalaman. Mau itu di kuliah saat pelajaran dan di luar kuliah. Di situ mengajarkan kita bahwa, oh gini ya, selamanya kita nggak bisa di atas. Pas di bawah, ada yang bantu kita saat support dan lain sebagainya. Angklung ini tidak bisa berdiri sendiri. Begitupun filosofinya. Kenapa angklung menjadi warisan budaya tak benda asli dari Indonesia? Karena filosofinya dalam banget. Angklung ini mengajarkan kerjasama, gotong royong, saling menghargai, dan itulah angklung. Angklung nggak bisa bergerak satu. Ada 2 tabung, ada kecil dan besar. Itu kalau bisa digoyangkan menghasilkan harmoni yang indah. Begitupun hidup, ibu dan anak kita harus beriringan, dan itulah yang mengajarkan saya sampai sekarang gitu Pak. Angklung itu dalam banget. Jadi ada kecil, ada besar. Yes. Belum lagi nanti kalau kita bicara bambunya dipotong tidak boleh sembarangan ya. Itu. Wah, ternyata ya? Bapak tahu ya. Ya, dengar juga tanya-tanya. Betul. Tanya-tanya, betul ya. Jadi angklung itu harus ditebang saat musim kemarau, jam 3 sore. Oh. Karena ada ilmiahnya dan ada magisnya juga. Di situ tuh jam-jam yang kadar airnya sangat sedikit. Jam 3 sore itu. Jam 3 sore itu di musim kemarau, karena rayap itu paling suka glukosa dari si bambu. Maka kalau kita sembarangan nebang, bambunya cepat kropos, berganti nada kalau angklung gitu. Kadang kalau misalkan musim hujan ditebang, itu harus kita asap atau kita rendam minyak tanah baru dikeringkan, seperti itu. Luar biasa ya, orang-orang dulu sudah paham itu ya. Betul banget Pak. Terus mistisnya apa? Ya
kita tahulah kadang di pohon bambu tuh kan kadang ada kuntilanak iya tinggal di situ katanya. Betul ya. Terus angklung di rumah kadang bunyi sendiri gitu. Udah. Ya, kena angin ya otomatis kena goyang begitu iya, kan. Betul, Pak. Ada tikus itu masuk. Tapi saya pernah diajarkan juga katanya kalau rumah kalau kita tinggal nggak mau diganggu sama orang-orang yang kirim aura-aura jahat negatif, tanam bambu kuning katanya. Iya, ada juga mitos begitu ya. Betul. Ya, baiklah. Tapi kita tidak bicara gitu. Kita bicara personal branding nih. Betul. Banyak orang yang pokoknya kerja cari uang, dapat uang dia senang. Dia harapkan tadinya dapat 1 juta, dapat 1,1, 1,2 dari tahun ke tahun tumbuh seperti itu. Tapi Mansur bicaranya personal branding. Jadi saya pernah bilang sih sama anak saya bilang jangan cari uang kalau baru mulai kerja, cari nama. Betul. Ya, bangun nama. Saya ini kerja ini bangun nama, bukan bangun bukan bangun karir pindah-pindah perusahaan, tapi bangun nama begitu. Begitu ya kurang lebih ya. Betul, Pak. Karena ya bisa dibilang kenapa Mansur itu menjadi ikonik juga karena saya pun dulunya minder nama kok Mansur gitu kok Bapak ngasih nama Mansur gitu. Tapi ternyata setelah saya kelakoni, wah ini menjadi peluang besar. Karena ada 4 tokoh di Indonesia kan, ada Bapak Yusuf Mansur, Ustadz ya. Mansur S, penyanyi dangdut Mansur S ya. Dan Irfan Mansur, penyanyi dangdut juga. Saya isi 1 slot lagi. Mansur Angklung, Pak. Oh, Mansur. Mohon maaf. Dan ada singkatan ya Mansur ya? Ada artinya nggak Mansur? Manusia surga. Manusia surga. Nggak bercanda Pak itu. Ya. Aduh. Nah, kemudian kakak memberikan saran masuk situ dan Mansur tertarik. Kemudian setelah itu sampai kuliah ke sana juga. Betul. Kemudian setelah itu mengembangkan sendiri, digabungkan dengan elektronik dance music EDM begitu ya. Nah, terus kemudian ketemu berarti modalnya lumayan dong. Perlu modal juga ya? Sampai dulu tuh kalau manggung dibayar 40.000, saya tanggung sendiri untuk biaya mobilnya. Karena angklung tuh besar dulu, Pak ya. Betul, ya. Angklung itu besar, saya pesan ojek online mobil itu, kalau terbuka itu saya bayar 300, sementara budget saya 50.000, bayangkan Pak. Tetap harus tampil. Harus tampil, karena itu personal branding balik lagi. Oh, panggung itu penting di situ. Panggung itu penting, prospeknya sangat panjang gitu. Itu banyak tamu-tamu yang berpengaruh, saya harus tampil di situ, gitu Pak. Tapi hasilnya mengembirakan dong. Pasti sangat mengembirakan Pak, balik modal. Balik modal. Satu, kita puas. Betul. Kita jadi lebih percaya diri. Betul. Yang kedua, setelah itu ada undangan lagi. Ada undangan lagi. Jadi orang melihat kita tampil, wah ini bagus. Ya, memang ini setiap orang harus mempunyai kuda ya. Kuda itu harus bisa ditunggangi. Jadi harus ada kuda tunggangan. Dan seniman itu kudanya adalah panggung begitu ya? Kudanya adalah panggung. Tanpa panggung seperti awal pandemi kan, ya kita bisa. Tapi karena ada internet, kita bisa konten di Instagram, terus kita dapat endorse dan lain sebagainya gitu. Dan panggung di dunia internet tetap bagus. Jalan, betul Pak. Dengan adanya Instagram, saya membranding Instagram juga sampai sekarang. Kita bikin konten dengan brand-brand dan dengan IndiHome saya terus bekerja sama sampai sekarang. Nah, tadi ceritanya habis manggung ada lagi yang lihat. Sekali tampil ke Dubai, ada orang yang lihat di Dubai juga ngundang juga di Dubai. Betul. Setelah dari Dubai ada negara lain. Ini kita sudah list ada 22 negara event di seluruh dunia. Saya sudah list di seluruh dunia, ada di New Zealand, ada di Afrika, ada di Zimbabwe sekalipun. Saya sudah kirim profil saya semuanya, submit untuk saya promosikan angklung ini. Angklung for the world. Ada sambutan dari mereka? Ada sambutan Pak. Ada sambutan. Yang terdekat ini adalah Australia. Oh, jadi akan tampil di Australia dalam waktu dekat. Wah, saya ikut dong kalau begitu. Boleh Pak, boleh Pak. Boleh ikut ya? Aman Pak ya? Aman Pak. Kita ketemu koala di sana ya? Betul, sama kanguru Pak. Sama kanguru, ya oke. Nah, Mansur, selain Dubai, di mana lagi yang Anda sangat berkesan dan selama Anda melakukan memanggungkan angklung dengan versi Anda sendiri? Ujo tentu, Mang Ujo punya cara sendiri. Betul. Mansur punya cara sendiri. Betul. Di mana yang paling berkesan selain Dubai? Paling berkesan Jepang. Nah, Jepang. 2016 karena disitulah titik awal saya berkolaborasi dengan musik elektronik.
Oh, Jepang ya? Jepang. Jadi saya ditugaskan oleh Dinas Kota Bandung, Dinas Kebudayaan untuk tampil di Jepang bersama DJ Ari Irham. DJ Ari Irham ini adalah sekarang menjadi aktor, udah jadi aktor muda apa ya, umurnya masih 19 tahun. Saya waktu itu ke sana, dia umur masih 15 tahun sudah nge-DJ, tapi membawa angklung. Dia udah menjadi idola banyak anak muda ya. Disitulah tolak ukurnya. Ternyata followersnya dia tuh melihat, wah ternyata angklung yang dia pelajari di sekolah tuh bisa seperti ini. Masuklah segmennya ke situ. Dan itu menjadi tolak ukur angklung EDM atau electronic music dikolaborasikan dengan angklung gitu, Pak. Kalau gitu ada dong pesan yang mesti kita sampaikan kepada para pembelajar apapun bidangnya mereka. Apa itu pesan yang bisa kita sampaikan kalau kita yang menjadi unik tampilan saya itu, Pak, setiap saya tampil, misalkan tampil itu ada 8 lagu. Ya. Setiap 2 lagu saya selalu rehat, saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan si angklung ini. Bahwa angklung adalah warisan budaya tak benda asli dari Indonesia, tanggal 16 November 2010 sudah disahkan oleh UNESCO. Dan sekarang tahun 2022, 21 Mei, Bandung merubah ikonnya menjadi Bandung Kota Angklung. Saya selalu memberikan edukasi dan teman-teman, cara melestarikan budaya Indonesia itu tidak harus teman-teman bisa belajar main angklung atau bisa harus jadi seniman, tidak. Tapi melestarikan budaya Indonesia, teman-teman share video saya lagi perform, share kemanapun di Facebook, Instagram, itu sudah salah satu cara melestarikan budaya Indonesia. Ya, jadi disitulah warisan tak benda itu maksudnya intangible heritage. Intangible heritage, karena filosofinya itu tak berwujud tapi kita rasakan, bisa kita nikmati begitu ya. Betul. Nah, Mansur, berarti ada setelah Anda lakukan, Anda lihat, kemudian Anda lakukan, kemudian Anda inovasikan. Ya. Berarti penting bagi anak-anak muda untuk berani keluar dari zona nyaman dan sekaligus cara-cara yang kalau orang bikinnya A, kita bisa kasih A plus dong, kasih tambahan banyak begitu ya. subnya lagi. Banyak ya bisa kita inikan. Jadi ingat juga dengan Oma Irama dulu ketika dikatain bahwa musik dangdut itu musik kampungan dulu ya. Betul. Terus kemudian dia kombinasikan dengan rock begitu. Dia kombinasikan dengan rock, kemudian dia juga kasih lampu yang seperti musik-musik modern begitu ya. Ada koreonya. Ada koreografinya dan sebagainya. Dan kemudian ternyata orang-orang kita walaupun bilang, oh ya dangdut tapi kampungan. Tapi kalau ada musik dangdut, dia joget juga begitu ya. Betul, ya, pasti begitu. otomatis ya Pak. Begitupun angklung. Angklung saya tampilkan sedemikian rupa. Angklung yang tadi saya tampilkan itu seperti piano. Kreasi dari Bapak Yayan seperti orang memainkan DJ. Gitu kan. Saya pakai stage X, saya pakai lampu, saya pakai visual yang menggelegar. Dan aransemen musik yang tentunya bagus. Itu menjadi daya tarik untuk para masyarakat. Gitu. Kedepannya, apa yang Mansur inginkan? Geser pengen kemana ini? Untuk karya pastinya album. Karena saya sudah punya 6 karya di platform digital, ada di Spotify, Joox, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek, Mansur Angklung ada. Sekarang yang baru keluar adalah Angklung Vibes. Ini adalah single saya berjudul Angklung Vibes. Musiknya elektronik, tapi melodi utamanya angklung. Orang pasti bertanya-tanya, ini musik kok seperti ini? Oh ini dari Indonesia loh, angklung loh, otomatis Indonesia pun terbawa. Saya jadi ingat dengan seorang seniman dari Bali, namanya Gus Teja. Gus Teja itu ya dengan flute-nya. Gus Teja, betul. Wah itu luar biasa sekali. Saya kalau tidak ada pandemi kemarin waktu pernikahan anak saya sudah pakai itu. Gus Teja itu ya. Itu mula-mulanya saya dengar di Ubud. Musik, oh ini luar biasa ya. Siapa ini ya? Terus kita tanya, terus saya beli CD-nya terus saya putar. Begitu. Sampai satu ketika saya ketemu di Bandung lagi main. Gus Teja lagi main di sana. Jadi mungkin dengan gabungan itu antara musik tradisional dengan selera internasional digabung begitu ya, dan kemudian musik itu mendunia seperti itu. Ya. Dan barangkali pesan bagi anak-anak muda adalah jangan takut ya, jangan takut untuk bagaimana memulai sesuatu yang baru ini dan akhirnya ketemu ya menciptakan sesuatu yang baru. Menciptakan sesuatu yang baru, pasar lokal kita dapat, nasional dapat, apalagi internasional. Gitu, baik, Pak. Ya. Nah, kalau melihat seperti ini, angklung ini semakin hari akan menjadi pujaan dunia. Amin. Dan kita tidak bisa anggap ini remeh. Betul, Pak. Nah, Mansur, terakhir ini. Kalau kita perhatikan, ada peranan dari internet, ada peranan dari IndiHome. IndiHome ini adalah salah satu yang menghubungkan kita.
di mana IndiHome ini kemudian mengantarkan kita dan bahkan bisa menunjukkan kepada dunia. Ya. Nah, kira-kira Mansur, pesan apa yang bisa Anda sampaikan juga dong pada anak-anak muda bagi mereka yang masih sekolah, bagi mereka yang masih meniti membangun, apa pesannya supaya mereka ini bisa seperti Mansur juga dan menjadi menciptakan satu genre baru ke depan barangkali? Ya. Intinya ikuti passion kalian. Ya. Karena kalau kalian sudah mengikuti passion kalian, kalian bakalan menjadi diri kalian sendiri. Tentunya jadilah berbeda, tapi tetap di jalur yang ada dan hadapilah semua tantangan dengan kemauan yang keras. Kalau misalkan kita alot gitu ya, kadang ada goyangan kiri kanan, kita belok. Tapi kalau misalkan keinginan kita udah lurus, pasti banyak disupport orang tua, teman-teman, pacar, sahabat, musuh pun nanti kita buktikan kita bakalan sukses dan menjadi diri kita sendiri. Gitu sih, Pak. Luar biasa sekali ya. Menjadi berbeda, kalau menjadi sama ya akhirnya kita cuma dibandingin harganya aja ya. Betul. Jadi Cari yang lebih murah. cari yang lebih murah, tapi kalau kita berbeda apalagi kok enak lama-lama dilihat ya. Betul. Nanti lama-lama akan bisa menjadi. Nah, itulah brand. Brand intinya adalah bagaimana kita menjadi berbeda dari kerumunan. Jadi jangan masuk dalam kerumunan tapi muncul keluar. Kayak kita nampih beras saja ya. Ya, Nampih beras yang kotor keluar, terus kemudian nanti kita bisa dapatkan yang paling bagus, kira-kira terayak dia keluar begitu. Betul Ya. sekali, Bapak. Baik Mansur, mudah-mudahan sukses mengharumkan nama Indonesia, mengangkat musik yang dikembangkan oleh nenek moyang kita, alat musik, dan Indonesia kaya dengan bambu. Saya hitung ada sekitar 250-an spesies bambu dari Indonesia, ya lebih barangkali. Di Rumah Perubahan kami menanam juga hutan bambu. Wah, cocok. Dan kalau di Jepang itu, Mansur, di Arashimaya itu kita lihat bambunya monopodial, cuma satu-satu keluar. Sedangkan bambu Indonesia itu bambu berumpun, jadi ngumpul gitu. Dan saya tanam di sini berbeda dengan di Jepang. Kalau Jepang bambunya sama warnanya semua. Di Indonesia kami bisa menanam bambu kuning, bambu hitam, bambu apus, bambu gombong, ya. Betul. Kemudian ada lagi bambu cendani, Bambu gulung. bulung, betul sekali. Jadi banyak sekali jenis-jenis bambu dan belum lagi bambu totol tuh ya. Wah, itu tuh. Ini jadi Indonesia luar biasa kaya dan sangat beragam. Jadi penciptaan alat-alat musik saya kira penuh tantangan karena Indonesia adalah negara yang kaya dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berkarya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin selalu mendorong kaum muda untuk selalu berprestasi. Jangan lupa ini adalah Joint Special Season bersama dengan IndiHome, internetnya Indonesia. Dan dengan IndiHome kita bisa melakukan aktivitas tanpa batas. Sukses selalu Mansur. Terima kasih banyak, Bapak. Makasih, sehat Terima selalu kasih ya. banyak, Bapak.